Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mensimulasikan beberapa komponen penting dalam proses belajar mengajar. Komponen pertama yaitu menimbulkan motivasi, komponen kedua memberi acuan, dan komponen ketiga membuat kaitan. Alkisah ada sebuah sekolah menengah atas di Sulawesi Selatan yang bernama SMA Negeri 1 Sore. Sekolah ini dianggap tidak konsisten dengan namanya, sebab sekolah ini bernama Sore, namun siswa dan siswinya masuk pagi. Cukup membingungkan. Di SMA ini terdapat pembelajaran bahasa Jerman, baik kelas 10 hingga kelas 12. Di kelas 10.1 berisi 3 orang murid. Cukup banyak bukan? Mereka selalu antusias dengan pembelajaran bahasa Jerman. Pembelajarannya telah memasuki pertemuan kedua. Apakah metode pembelajaran yang diberikan gurunya cukup menarik sehingga siswanya sangat antusias? Mau tahu lebih banyak kisahnya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Sebelum masuk ke praktek, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan perannya. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Di video ini saya berperan sebagai Frau atau pengajar yang paling cantik di SMA Negeri 1 Sore. Perkenalkan, nama saya Ilham Akbar, asal dari Makassar. Saya di sini berperan sebagai murid dengan nomor absen 1. By the way, saya yang paling ganteng se-SMA 1 Sore. Perkenalkan, nama saya Irawati Aziz, asal dari Goa. Nomor urut absen saya adalah 2. Tentu saja saya adalah seorang siswi. Paling suka diajak makan dan dibayarin di kantin. Kenalkan, nama saya Hijrah Fatimah. Saya di sini berperan sebagai siswa nomor urut 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita masih dipertemukan kembali di pertemuan kedua untuk pelajaran bahasa Jerman. Jadi sebelum memasuki materi atau pembelajaran, lebih baiknya kita memulai segala hal dengan berdoa. Untuk ketua kelasnya, silahkan dipimpin ya. Baiklah, sebelum memasuki pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, doanya selesai. Sebelum memasuki materi, Ibu akan absen terlebih dahulu. Ilham Akbar. Saya, Bu. Kemudian Irawati Aziz. Saya Frau. Selanjutnya Hijrah Fatimah. Saya Frau. Oke. Jadi hari ini anak-anakku sekalian hadir semua. Jadi Ibu akan adakan kuis. Seperti yang Ibu jelaskan minggu lalu, jadi setiap pertemuan itu Ibu akan berikan kuis sebanyak 5 nomor. Jadi kalian harus menjawabnya ya. Dan kalian akan mendapatkan poin. Jadi setiap minggunya itu Ibu akan akumulasikan poin yang kalian dapatkan di akhir semester. Jadi di antara kalian yang mendapatkan poin tertinggi akan Ibu berikan hadiah yang tak terlupakan. Oke, kita mulai ya. Jadi kuisnya itu berebut. Jadi kalian harus berebut siapa yang paling cepat. Ibu akan menunjuknya. Jadi kalian langsung menjawabnya ya. Oke, kita mulai. Soal pertama, apa bahasa Jermannya anak perempuan? Saya Frau. Iya, untuk Irawati Aziz silahkan dijawab. Bahasa Jermannya anak perempuan yaitu die Tochter. Ya, betul sekali. Jadi bahasa Jermannya anak perempuan adalah die Tochter.
Oke, soal selanjutnya yaitu soal nomor 2. Apa bahasa Jermannya menyanyi? Saya Frau. Ya, silahkan Hijrah Fatimah. Bahasa Jermannya bernyanyi yaitu singen Frau. Ya, betul. Jadi, bahasa Jermannya menyanyi adalah singen. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 3. Sebutkan 5 verben dalam bahasa Jerman. Saya, Bu. Ya, coba Ilham Akbar, silahkan dijawab. Lesen, gehen, fahren, schreiben, baden. Ya, betul sekali. Soal selanjutnya yaitu soal keempat. Lesen jika dikonjugasikan dan bertemu dengan subjek du menjadi. Saya Frau. Ya, silahkan Irawati Asis. Bahasa Jermannya membaca dalam subjek du yaitu lies. Ya, betul sekali. Jadi, untuk lesen jika dikonjugasikan dan bertemu dengan subjek du menjadi lies. Oke, soal terakhir atau soal nomor 5 yaitu coba sebutkan ada berapa personal pronomen dalam bahasa Jerman. Saya Frau. Oke, silahkan Hijrah Fatimah, ada berapa personal pronomen? 9 Frau. Ya, betul sekali. Ada 9 personal pronomen dalam bahasa Jerman. Ada yang bisa sebutkan? Oh iya, saya, Bu. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, sie. Ya, sudah betul. Jadi, personal pronomen dalam bahasa Jerman itu ada 9, seperti yang disebutkan oleh Ilham tadi. Oke, jadi untuk kuis hari ini sudah selesai dengan 5 soal. Jadi, dari kalian masing-masing mendapatkan 2 poin dari Ibu. Dan ayo semangat untuk kuis minggu depan. Oke, selanjutnya kita memasuki materi hari ini. Jadi materi hari ini yaitu mengenai Lebenslauf atau riwayat hidup. Sebelum memasuki materi, Ibu akan membacakan terlebih dahulu kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator yang akan dicapai. Baik, untuk kompetensi intinya, 1. Memahami wacana lisan berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang Lebenslauf atau riwayat hidup. 2. Membaca wacana tulis berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang Lebenslauf atau riwayat hidup. Selanjutnya, kompetensi dasar. 1. Mengidentifikasi bunyi, ujaran atau kata, frasa, dan kalimat dalam suatu konteks dengan mencocokkan, menjodohkan, dan membedakan secara tepat. 2. Memperoleh informasi umum, informasi tertentu, atau rinci dari wacana tertulis sederhana. Selanjutnya, untuk indikator yang harus dicapai, 1. Menyebutkan kembali kata, frasa, kalimat yang telah didengarkan. 2. Menjodohkan berbagai informasi dari wacana tulis. Ketiga, menyusun isi teks khusus tertulis dan sederhana berbentuk riwayat hidup atau Lebenslauf secara singkat dan sederhana. Jadi, itulah kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator yang harus dicapai untuk materi Lebenslauf ini atau materi riwayat hidup. Oke, jadi Ibu mau tanya untuk anak-anakku sekalian, apa sih itu riwayat hidup menurut kalian? Ada yang bisa jawab? Saya Frau. Ya, coba silahkan Irawati Asis. Menurut saya, Frau,
riwayat hidup itu ialah sebuah dokumen yang memberikan gambaran mengenai pengalaman seseorang dan kualifikasinya. Ya, bagus. Apakah ada yang lain yang bisa menjawab atau ada pendapat lainnya? Saya, Bu. Oke, silahkan Ilham Akbar. Riwayat hidup adalah keterangan yang berisi informasi pribadi dan pengalaman hidup. Oke, jadi itu pendapat dari kalian ya mengenai riwayat hidup. Jadi riwayat hidup sebenarnya adalah sesuatu atau hal menceritakan tentang seseorang dari dia lahir sampai dia wafat. Akan tetapi untuk materi hari ini kita yaitu mengenai Lebenslauf atau riwayat hidup, berbeda konsepnya dengan pengertian-pengertian yang kalian paparkan atau kalian sebutkan tadi. Jadi untuk materi kita hari ini mengenai Lebenslauf itu menjelaskan atau memaparkan tentang jati diri seseorang. Misalkan namanya siapa, berapa umurnya, alamatnya di mana, kapan dia lahir dan apa pekerjaannya, dan bisa saja menyebutkan tentang keluarga kecilnya, siapa nama ibunya, ayahnya, kakeknya, apakah dia mempunyai saudara atau tidak. Jadi untuk materi hari ini yaitu memperkenalkan diri atau berkaitan dengan sich vorstellen yang sebelumnya kita pernah pelajari di pertemuan pertama. Jadi Ibu bisa kasih contoh, misalkan Lebenslauf dari Ibu ya. Contohnya begini. Ich bin Fitriani, ich komme aus Bulukumba und jetzt bin ich 21 Jahre alt und ich bin eine Lehrerin in SMA Negeri 1 Sore. Jadi itu adalah salah satu contoh Lebenslauf dari Ibu. Oke, jadi minggu lalu Ibu kan sudah memberikan materi mengenai sich vorstellen atau perkenalan diri. Jadi Ibu sudah yakin kalau kalian bisa menyusun kalimat-kalimat sederhana dan singkat mengenai Lebenslauf atau riwayat hidup ini. Karena sich vorstellen atau perkenalan diri ada kaitannya mengenai Lebenslauf atau riwayat hidup. Jadi mungkin Ibu rasa bahwa kalian sudah mampu untuk membuat kalimat. Jadi selanjutnya yaitu Ibu akan memberikan kalian contoh dan latihan mengenai Lebenslauf atau riwayat hidup. Ada di buku paket kalian halaman 25. Jadi kalian bisa lihat ada contoh dan latihannya. Jadi Ibu akan memberikan anak-anakku sekalian latihan atau tugas untuk mengerjakan yang di halaman 25 tersebut, dan nanti kita akan menjawabnya bersama-sama. Oke, Ibu akan memberikan kalian 15 menit untuk mengerjakannya dan silahkan dikerjakan. Baik, untuk waktu pengerjaannya sudah selesai, jadi kita jawab sama-sama ya. Oke, untuk Ilham Akbar silahkan dibacakan terlebih dahulu. Oh iya, Bu, saya. Thomas Salter wohnt in der Stromstraße 34, Musterland. Ya, oke. Jadi jawabannya itu wohnt. Oke, silahkan Ira dilanjutkan bacaannya. Die Nummer aus 1, 2, 3, 4, 5. Er ist am 23. Januar geboren. Ya, betul sekali. Jadi jawabannya yaitu Nummer dan geboren. Oke, silahkan dilanjutkan Hijrah. Musterland ist sein Stadt.
Baik, jadi jawaban dari hijrah bisa saja betul, tapi jawabannya kurang tepat ya. Anak-anakku sekalian bisa perhatikan di kalimat tersebut ada possessive pronomen sein. Sedangkan artikelnya statt itu adalah di, jadi kurang tepat. Jadi jawabannya di situ adalah lan. Lan kan artikelnya das. Jadi possessive pronomen yang ada di kalimat tersebut adalah sein, berarti pasangannya itu antara der dengan das. Jadi jawabannya yang benar adalah das lan. Oke, silahkan dilanjutkan Hijrah Fatimah. Sein Vater heißt Salter und seine Mutter heißt Maria. Oke, jawaban dari Hijrah Fatimah sudah betul. Oke, silahkan dilanjutkan Ilham Akbar untuk bacaannya. Ist Deutsche, ist Komisch katholisch, ist verheiratet, hat 2 Brüder und eine Schwester. Baik, jadi kalian sudah paham mengenai materi atau tujuan dari materi hari ini. Jadi selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas individu mengenai Lebenslauf atau riwayat hidup tentang kalian. Jadi kalian membuat sebuah paragraf sederhana dan singkat mengenai jati diri kalian, lalu kalian akan membacakan di atas kelas dan teman-teman yang lainnya harus memperhatikan dan harus mendengarkan apa saja yang dibacakan teman-teman kalian yang ada di depan kelas. Kemudian untuk tugas individu ini, Ibu akan berikan kalian 15 menit untuk mengerjakannya. Jadi silahkan dikerjakan. Jadi waktunya sudah selesai ya anak-anak. Silahkan Ira bacakan hasil kerjanya atau tugasnya di depan kelas, dan untuk anak-anak yang lain silahkan diperhatikan dan sebutkan 5 kata kerja atau verben yang dibacakan atau yang disebutkan oleh Ira dari hasil kerjanya atau tugasnya mengenai Lebenslauf atau riwayat hidup Irawati Aziz. Ya, silahkan dibacakan Ira. Hallo, mein Name ist Irawati Aziz. Mein Rufname ist Ira. Ich komme aus Goa. Ich wohne in Poros Malino-Samaya-Straße. Ich habe keine Geschwister. Ich bin eine Studentin und jetzt bin ich 19 Jahre alt. Mein Hobby ist Schwimmen. Nah, siapa yang akan menjawab verben apa saja yang sudah disebutkan oleh Ira? Verben yang disebutkan Ira itu ist, bin, wohne, habe, und schwimmen. Oke, apakah masih ada yang belum dijawab oleh Ilham? Ya, coba silahkan Hijrah Fatimah. Verben yang disebutkan Ira yaitu komme, wohne, habe, schwimmen. Jadi bagaimana Ira? Apakah semuanya sudah dijawab? Sudah, Frau. Ya, bagus sekali. Jadi verben yang ada di kalimatnya Ira atau tugasnya Ira sudah disebutkan semua. Baik, sepertinya waktunya sudah hampir selesai. Untuk tugasnya Ilham dan Hijrah, mungkin minggu depan Ibu akan periksa ya. Ibu akan ingatkan lagi kembali mengenai kuis setiap minggunya. Jadi kalian harus belajar ya sebelum mata pelajaran bahasa Jerman setiap hari Senin. Baiklah, sekian untuk pembelajaran hari ini mengenai materi Lebenslauf. Sampai jumpa di pekan depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang anak-anakku sekalian. Bisbal. Baiklah, itulah hasil praktek singkat kami. Kami harap teman-teman Bisa paham apa maksud dari video yang kami praktekkan tersebut. Semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan.